Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Kita ada di hari Jumat 9 Juli 2021 dan renungan kita untuk pagi hari ini dengan judul Perasaan Hadirat Allah Membuang Ketakutan. Perasaan Hadirat Allah Membuang Ketakutan. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hanya kepekaan terhadap hadirnya Allah dapat melenyapkan perasaan takut yang bagi seorang penakut akan menjadikan hidup ini sebagai satu beban. Biarlah ia mencamkan di dalam pikirannya janji ini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Biarlah ia membaca cerita yang ajaib dari hal Elisa di kota pegunungan itu, dan di antara dia dengan bala tentara musuh yang bersenjata itu. Terdapat satu bala tentara malaikat yang amat hebat mengelilinginya. Biarlah ia membaca bagaimana kepada Petrus di dalam penjara dan telah dijatuhi hukuman mati. Malaikat Allah telah menampakkan diri bagaimana melewati pengawal yang bersenjata, pintu-pintu gerbang besi yang besar dengan kunci dan palangnya. Malaikat itu telah memimpin hamba Allah keluar dengan selamat. Biarlah ia membaca tentang peristiwa di laut itu pada waktu kepada para awak kapal dan serdadu yang sedang diombang-ambingkan oleh topan, letih oleh karena kerja keras, menjaga dan lama berpuasa. Paulus yang tertawan itu dalam perjalanannya menuju ke pengadilan dan penghukuman mengucapkan kata-kata yang penuh semangat dan harapan. Tetaplah tabah, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Di dalam iman akan janji ini, Paulus memberikan jaminan kepada sahabat-sahabatnya. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai rambut pun dari kepalanya. Demikianlah jadinya. Oleh sebab di atas kapal itu ada seseorang yang melalui dia Allah dapat bekerja, maka seluruh tentara dan awak kapal orang kafir itu pun diselamatkan. Biarlah sikap tidak percaya pada diri sendiri atau kurangnya rasa bergantung pada diri sendiri yang menuntun mereka menghindar dari urusan dan tanggung jawab, diajar supaya bersandar pada Allah. Dengan demikian, banyak orang yang dianggap rendah oleh dunia, yang mungkin hanya beban yang tidak berdaya, akan sanggup berkata bersama Rasul Paulus, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Jadi saudara, perasaan hadirat Allah hadir. Perasaan malaikat-malaikat ada dengan kita, ini akan membuang ketakutan. Jadi ayat kita hari ini katakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau kita tahu malaikat-malaikat itu beserta dengan kita, kenapa kita memupuk pikiran kita dengan rasa takut? Saya lahir dan besar di Maluku Utara, khusus di kota Jailolo, dan desa yang kami tinggal adalah desa Akediri. Di sana, budaya kami di sana itu adalah selalu di tengah kehidupan masyarakat, bahwa banyak itu orang katakan suanggi atau orang katakan pok-pok. Tetapi orang tua saya, khusus mama saya, selalu mengajarkan, menanamkan ke dalam pikiran kami anak-anak bahwa selalu ada malaikat. Kenapa harus takut? Tidak perlu takut. Bahkan rumah kami, kalau kami mau pergi ke gereja, itu kurang lebih 1 kilo. Dan di antara rumah kami, tempat di mana kami tinggal, dengan gereja itu
ada pekuburan massal atau pekuburan umum. Tetapi orang tua kami selalu mengajarkan bahwa untuk apa kita harus takut lewat di kuburan. Tidak perlu takut oleh karena malaikat-malaikat selalu beserta. Dan saya sering ingat jelas ketika karena papa saya kerja di kapal pada waktu itu, dan kami hanya bertiga di rumah, mama saya sering meletakkan ember yang berisi air di bagian belakang pintu. Bukan oleh karena ember yang berisi air itu memiliki tenaga mistik, tetapi mama saya meyakini ketika berdoa bahwa Yesus pernah katakan dia adalah air hidup, maka ketika ember berisi air diletakkan di depan pintu, maka di sana Yesus berdiri untuk menjaga kami sepanjang malam hari itu. Dan itu keyakinan mama saya dan ajarkan kepada kami, sehingga kami walaupun tinggal di kampung di mana pemikiran orang bahwa kampung itu banyak orang yang menggunakan ilmu dan lain sebagainya, tetapi kami dibesarkan dengan tidak merasa takut. Karena orang tua mengajarkan bahwa malaikat-malaikat, bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita selalu dijaga, selalu dilindungi. Panggilan kepada kita hari ini melalui pelajaran ini, apakah kita terus yakin bahwa Allah beserta dengan kita? Kalau kita yakin, maka untuk apa kita harus khawatir terkait dengan kuasa-kuasa gelap yang ada di sekitar kita? Kalau kita hidup dengan Tuhan, Tuhan selalu akan menjaga, melindungi kita. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita, dan silakan berdoa untuk tutup, baik pribadi dan keluarga. Doakan komitmen kita hari ini untuk selalu berjalan dengan Tuhan, agar kita tidak perlu merasa khawatir, merasa takut di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa besok. Shalom.